Shalom semuanya, happy Sunday, selamat hari Minggu, semangat pagi. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan bersama-sama. Buka 1 Petrus 2, satu ayat saja, ayat 9 yang terkenal. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah umat yang dibedakan. Umat yang dibedakan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar sesadar-sadarnya ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen. Entah saudara karena kelahiran, entah saudara karena perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan, kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dibedakan, umat yang dibedakan. Bapak Ibu Saudara, oleh kasih karunia Allah, kita ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya beda. Hidup saya beda, saya bangga saudara. Meskipun secara kedudukan, secara materi, status jabatan, mungkin orang dunia lebih dari kita. Kita bukan siapa-siapa, tetapi di pandangan Allah, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada mereka. Dan itu yang membuat saya percaya diri, membuat saya itu full of confidence. Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur menjadi anak Allah. Sungguh bersyukur menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, semua yang bukan dari Tuhan dalam hidup kita, mari kita lepaskan. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita ini bangsa yang terpilih. Jadi saudara dipilih. Saudara itu dipilih. Dipilih itu di antara 6 miliar manusia. Berarti saudara itu dikhususkan. Tidak sama. Dan kita adalah imam dan raja. Imamat yang rajani. Kita punya status yang baru, yaitu pengantara Allah. Jadi Bapa itu memberikan jabatan kepada kita sebagai seorang yang menjadi pengantara antara keluarga saudara dengan Allah, pengantara kota dengan Bapa, bangsa dengan Bapa, dan Tuhan menemukan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara adalah umat kudus. Umat kudus itu adalah umat yang hidup dalam kehendaknya. Umat yang hidup dalam pekerjaannya, dalam rancangannya. Itu umat kudus. Dan saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kita bukan milik dunia. Jangan mau dimiliki dunia, Bapak Ibu Saudara. Saya berulang kali sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak punya waktu sama sekali untuk kehidupan keagamaan mereka, mereka menjadi milik dunia. Sungguh, tapi kita ini milik Allah, kita ini umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari hal ini,
maka semua yang ada dalam hidup kita yang bukan dari Tuhan, yang tidak sesuai dengan panggilan kita, mari buang saudara. Buang semua yang saudara lihat dan itu tidak sesuai. Saudara yang merokok, saudara tahu tidak pantas seorang imam merokok. Buang saudara. Saudara yang suka lihat film porno, buang. Saudara yang suka tatoan, berhenti. Saudara yang pakai anting-anting, tidak pantas seorang imam anting-anting, buang. Saudara yang suka berbohong, buang. Saudara yang suka jinah, buang. Saudara yang pemalas, buang. Saudara yang suka buat onar, buang saudara. Saudara yang suka iri, tamak, dengki, buang. Bahkan saudara yang hidupnya malam hari, kehidupan malam, minum-minum, bahkan narkotika, ganja. Hari ini vape. Saya melihat laki perempuan pakai vape. Buang saudara. Kenapa harus kita buang, Pak? Karena kita adalah orang yang dibedakan. Karena kita adalah orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti perjamuan kudus, saya akan mengajak setiap umat Tuhan, mohon pengampunan sungguh-sungguh. Karena perjamuan kudus adalah hal yang sakral. Dan banyak sekali gereja tidak membimbing umatnya untuk perjamuan kudus dengan benar. Pertobatan harus dilakukan. Sampai sempurna saudara. Pertobatan dilakukan. Memang ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi itu akan mengurangi pahala saudara. Dan membuat saudara tidak duduk bersama Tuhan Yesus. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Saudara tidak akan pernah masuk surga. Nah, dua dosa inilah yang saya jaga. Jangan sampai masuk kepada imam-imam. Oleh karena itu setiap kita perjamuan kudus, kita ambil momen itu untuk membersihkan semuanya. Karena jika saudara menerima perjamuan kudus, saudara tidak bertobat, maka yang terjadi adalah lebih parah saudara. Ikatan itu semakin kuat. Seperti Yudas. Yudas menjadi kesetanan ketika menerima perjamuan kudus. Konsekuensi orang yang menerima perjamuan kudus, mereka harus hidup kudus. Dan kita tahu, hati kita ini kita tahu. Mari oleh karena itu mohon pengampunan, minta ampun. Bahkan setiap hari kita harus minta ampun supaya bulan depan kita bisa terima perjamuan kudus. Kalau saudara masih hidup tipu sana tipu sini, lebih baik jangan terima perjamuan kudus. Saya sarankan anak-anak yang sudah dibaptis pun jangan terima. Kalau anak-anak ini masih nakal, anak-anak ini masih tidak punya tanggung jawab, anak-anak ini masih tidak mengerti. Karena permandian mereka itu hanya iman orang tua, permandian mereka itu hanyalah formalitas. Lebih baik kasih tahu tidak. Nanti waktu perjamuan kudus akan saya jelaskan. Karena kita dibedakan. Kenapa ada orang Kristen yang tidak pernah pulih hidupnya? Kenapa ada orang kepahitan tidak pernah pulih hidupnya? Kenapa ada orang Kristen yang dikuasai oleh dunia dan tidak punya otoritas? Karena mereka melanggar kekudusan Allah. Dosa mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut ada dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau saudara tidak duduk bersama Tuhan Yesus.
Oleh karena itu sadari diri kita ini dibedakan. Jadi nggak perlu iri lah dengan orang-orang di luar sana yang korupsi lah. Yang di sana itu yang tipu sana, tipu sini. Dan kekayaannya banyak. Orang itu malas ke gereja, terikat duniawi, kerja terus. Minggu-minggu dipakai kerja full. Jangan ikuti, jangan tertipu. Nanti di ibadah perjamuan kudus saya akan sampaikan orang-orang yang tidak peduli dengan kerajinan ibadah, mungkin lebih baik tidak usah terima dulu. Percuma mereka terima. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh, mereka boleh terima. Orang-orang yang tidak peduli dengan gereja, lebih baik nggak usah terimalah. Daripada tambah dosa. Mungkin ada di antara saudara berkata, ya sudah Pak, saya tidak terima. Kalau bulan depan kamu masih tidak terima, bulan depan lagi tidak terima, maka engkau bahaya hidupmu. Perkenanan Tuhan tidak turun atasmu. Beresin cepat. Tidak ada yang ditunda. Bapak Ibu Saudara jangan main-main. Karena Tuhan tidak pernah main-main. Saudara dulu bukan umat, sekarang jadi umatnya. Maka sadarlah, hiduplah sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan itu dibedakan. Berkatnya saja beda. Katakan amin. Mari sadari sekarang pagi hari ini. Kalau saudara adalah orang-orang yang dibedakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak sama dengan dunia, bersyukurlah. Orang dunia mungkin bisnis ilegal, saudara tidak. Memang saudara bisnis ilegal untungnya lebih banyak. Tapi saudara kita untung sedikit tidak apa-apa. Tapi keuntungan kita menjadi kesehatan kita, menjadi berkat hidup kekal. Daripada Anda memperoleh keuntungan banyak, tapi keuntunganmu membinasakan engkau. Uangmu membinasakan engkau. Untuk apa saudara? Untuk apa? Ada banyak kerjaan halal, ada banyak kerjaan yang suci. Jangan ikut-ikut kerjaan yang tidak suci. Hidup ini seperti seorang yang menimba sumur dan minum. Hidup ini hanya sementara. Maka itu saya pesan bagi orang Kristen. Jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa. Orang-orang yang suka pesta, terutama di daerah-daerah kantong Kristen, kalau pesta mereka mabuk. Mereka minum minuman keras. Saudara, minuman keras itu artinya minuman yang berkadar alkohol itu bukan dosa. Tetapi menjadi dosa ketika saudara terikat kecanduan. Kecanduan game saja saudara sudah dosa. Anak-anak muda yang kecanduan game itu dosa. Kecanduan film porno dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen Natal, pesta minum minuman keras sambil nyanyi-nyanyi, bukankah dia menghina Tuhan Yesus? Menginjak mukanya, saudara. Orang-orang seperti ini tidak tahu beda. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dibedakan. Tidak mengerti bedanya orang Kristen dan orang umum. Orang dunia. Biasanya mereka Sabtu mabuk-mabuk. Minggu perjamuan kudus. Saudara tahu kenapa? Kenapa mereka tidak pernah sembuh? Karena mereka menghina tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengerti saudara, menjadi orang Kristen memiliki kesadaran yang penuh. Jangan bebal, sudah tahu hidupnya nggak benar, sudah tahu kalau dia itu menyeleweng, sudah tahu kalau dia itu korupsi, sudah tahu kalau dia itu kepahitan, sudah sadar, kenapa tidak ditaruh? Kenapa tidak dilepaskan? Kenapa tidak dibuang? Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengakui, menyadari bahwa saudara adalah umat yang sudah dipilih. Saudara memiliki jabatan yaitu pengantara.
antara manusia dengan Allah. Saudara adalah orang-orang yang kudus, suci, saleh, dan Bapak Ibu Saudara adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, dimiliki Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskannya. Orang-orang saudara yang hidupnya tidak benar, Tuhan tidak menyertai. Tuhan itu tidak pernah berkenan dengan hal-hal yang kotor, yang najis, yang jahat keji. Ada banyak saudara orang Kristen hidupnya menipu orang, bisnisnya kotor, tapi mereka bisa saksi. Tuhan baik. Saudara, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak memberkati orang itu. Minta maaf pejabat-pejabat korupsi uang negara, orang Kristen, minggu beribadah, ikut berjaman kudus. Orang ini akan binasa saudara. Orang ini jika tidak bertobat, dia akan binasa. Karena menghina salib dan darah Tuhan Yesus. God bless you all. Kita